Oke, selamat datang di podcast Made in Folder. Pada podcast perdana kali ini kita akan berbincang dengan salah satu sineas yang berada di Kota Kediri, yaitu Mas Barik. Ya. Gimana Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Thank you. Kuliah aman tapi? Baru aman. Baru aman ya? Kemarin pusing ya berarti? Kemarin hektik banget gila ya. Mondar-mandir sebulan tuh sampai 6 kali itu bolak-balik Kediri Jogja. Kediri gitu, Jogja, ya. Kediri. Sebulan 6 kali? Iya, jadi hampir seminggu sekali ada event di sini Jogja, sini Jogja gitu. Segitunya sih maksudnya. Itu event atau ngurusin keperluan kuliah? Maksudnya eventnya tuh event yang diikutin secara mandiri atau buat keperluan kuliah itu? Kalau di Jogjanya itu keperluan kuliah. Ya. Kalau di Kedirinya ini job sih kebanyakan. Oh, job. Jadi sambil freelance gitu kan. Iya, ya. Ya kita akhirnya bolak-balik gitu. Kalau jobnya berarti kebanyakan ngambil fotografer. Ya, foto video banyakan wedding sih. Oh, wedding ya? Oh, freelance wedding. Emang pasarnya di situ lebih di sini lebih ke wedding. Aku lihat di Kediri industri kreatif audiovisual yang uangnya muternya gede dan cepat tuh wedding. Oke. Tapi kalau dari pesaingnya banyak nggak kalau di sini tuh dari sisi wedding ya? Kalau dibanding Jogja ya, di sini banyak. Tapi aku sebagai yang belum lama itu udah kayak tahu ini pemainnya tahu. Iya. Kalau di Jogja sudah sangat menjamur gitu. Jadi menurutku Kediri udah cukup banyak sih, cuma belum sebanyak Jogja gitu. Berarti kayak kalau di Kediri lebih, maksudnya callingan juga lebih banyak gitu, yeah, karena channelnya lebih banyak. Iya, peluangnya lumayan lah. Oke. Saya dengar lagi nyelesain TA nih Mas. Ya, 2,5 tahun yang lalu. TA 2,5 tahun. Ya. Ngambil baru selesai minggu kemarin baru ujian TA. Ngambil apa tuh Mas? Aku ngambil dokumenter. Dokumenter. Ya. Dokumenter ngangkat kelompok penghayat kepercayaan kejawen di Tulungagung yang dia berjuang melakukan konservasi sumber air. Soalnya di daerah mereka itu krisis air gitu. Soal itu sih, dokumenter etnografi namanya. Kalau kendala paling susah pas bikin tuh dokumenter apa? Entah dari pengambilan informasi atau survei atau apa? Karena ini aku metode penelitiannya kualitatif gitu dan etno. Jadi menurutku bukan kendala tapi tantangannya aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yeah. Jadi prosesnya ya aku ngikut, aku ambil data sebanyak-banyaknya. Baru nanti kalau aku rasa udah cukup data, di situ baru keolah. Nah, di situ pun aku juga belum tahu ini udah data yang cukup baik atau belum gitu. Jadi kayak banyak ketidakpastian gitu. Lebih ke itu sih, menantang diri untuk menganalisis hal-hal yang tidak pasti gitu. Dokumenter. Tapi sama warga setempat di sana disambut baik atau sedikit ada penolakan pas awal Mas nyatain buat pengen ngambil dokumenter tentang apa keresahan tersebut? Nah, itu yang jadi tantangan juga. Jadi ini nggak apa-apa ya bahas tempatnya ya. Jadi tempatnya itu aku sebagai warga Kediri itu taunya di sana ada wisata air lah, bendungan gitu kan. Bahkan di Wikipedia itu disebutkan salah satu terbesar di Asia Tenggara gitu. Terus di gramedia.com disebutkan salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Jadi soal air kan ekspektasinya ya di sana air melimpah gitu. Benar. Tapi ternyata ketika aku sharing sama sahabatku gitu, di sana krisis air. Krisis air. Itu kan ironi kan. Nah, setelah aku riset online coba cari-cari artikel atau info tentang itu nggak ada. Ya akhirnya aku kesana langsung menemui orang yang tahu lah soal itu gitu. Nah kebetulan yang tahu itu mereka kelompok penghayat gitu. Singkat cerita mereka ternyata punya konflik juga sama pemerintah, sama perusahaan gitu. Jadi kalau dibilang penolakan itu enggak sih, tapi aku lebih ke gerilya demi kebenaran gitu. Kasarnya itu gitu ya. Tapi aman sih karena ketika aku prosesnya itu
disambut baik sama kelompoknya dan ketemu warga juga. Intinya di dusun tempat aku penelitian welcome semua sih. Tapi narasumbernya itu disamarkan atau tetap ditampilin nama dan lain-lainnya? Nah, karena aku konsepnya itu metode penelitiannya etnografi, Iya. aku mengambil sudut pandang dari kelompok yang aku teliti gitu. Iya. Jadi ya yang bicara di film itu pure mereka, Pure mereka. opini mereka, pemikiran mereka, keyakinan mereka. Ya, Itu saya tampilin itu. Oh, ya, enggak, maksud aku tuh kayak suaranya disamarkan atau mukanya. Itu enggak. Oh, enggak. Oh, ya. Karena di filmku itu aku kayak bikin ruang untuk mereka ngomong. Jadi ya mereka tampil sendiri dan aku enggak mengintervensi apa yang mereka yakini gitu kayak gitu. Berarti itu dokumenternya buat arsip kampus saja atau rencana yang mau didaftarin ke festival-festival? Ya kalau target distribusinya ya salah satunya festival-festival. Ya. Itu yang kedua deh. Yang pertama untuk akademis sih, untuk kampus, terus festival-festival, terus layar alternatif kayak yang ada diskusinya gitu, sama open air cinema itu sama sih kayak layar alternatif. Jadi aku targetnya itu lebih ke membangun ruang-ruang diskusi kecil-kecil soal itu. Karena tema besarku sebenarnya perubahan iklim kan, dan salah satu dampaknya di filmku itu goalsku gitu. Jadi bukan komersil, nggak akan di YouTube karena itu akan meledak. Kenapa sih Mas Barik memutuskan untuk menekuni di bidang industri kreatif ini? Alasannya kayak entah mungkin diajak sama teman atau misalkan dari orang tua atau saudara gitu. Nah ini aku agak bingung jelasinnya nih. Soalnya secara kronologis itu kayak tiba-tiba hijrah ini. Aku dulu SMK itu jurusan elektronika. Waduh, teknik audio video. Nah, ekspektasiku masuk teknik audio video itu kukira ya bikin video gitu kan. Dan ternyata waktu aku masuk kurikulumnya berubah jadi murni elektro. Itu udah waduh ini belajar apaan nih, sangat salah jalur gitu ya. Terus waktu magang, nah itu aku di stasiun televisi lokal Kediri. Ya. Dan di situ sih menurutku aku baru nemu, oh ternyata passionku di media, di video, di film, di televisi itu waktu magang justru. Itu magang SMK berarti? Iya, magang SMK. Terus aku suka dengerin musik kan. Iya. Nah salah satu musik atau band yang paling aku suka itu Sore ya namanya. Nah waktu dengerin musik itu aku gimana ya, liriknya, musiknya itu kayak imajinatif banget itu, menggambarkan scene-scene. Jadi dari situ aku jadi suka berimajinasi. Mungkin dari situ sih akhirnya aku mulai sadar, oh passionku ternyata di industri kreatif gitu, yang by imajinatif gitu, nggak yang hitung-hitungan mat fisika itu pusing gila. Tapi kalau dari keluarga Mas sendiri, emang ada yang di bidang seni lah? Atau ini pertama kalinya di keluarga yang nekuni di bidang seni ya? Pertama kali keluarga. Pertama kali? Ya, kakekku Heiho tentara Jepang. Oh iya. Terus ayahku lebih ke manajemen sih. Terus keluarga besarku lainnya yang sukses tuh ada dari dosen, terus pengusaha. Jadi aku sih yang pertama kali nyeni itu. Berarti kalau menurut cerita Mas tadi, terjun ke bidang perfilmnya lebih kayak coba-coba ya? Lebih ke emang penasaran sendiri ya? Bukan karena dibawa temen atau gimana gitu? Faktor internal dari aku menganalisis apa yang terjadi di diriku, kayaknya sukanya di apa ya? Oh ternyata gitu. Di observasi soal diriku sendiri gitu. Tapi orang tua support Mas, maksudnya kan banyak seniman yang bukan berasal dari keluarga seni, banyak yang ditentang, kayak mau jadi apa gitu. Banyak kan kata-kata itu. Nah itu yang aku paling syukuri sih sampai sekarang, bahwa orang tuaku tidak melarang, tidak mensupport, tapi membiarkan dan percaya gitu. Itu yang paling aku butuhkan. Jadi aku nggak butuh didorong, aku nggak butuh diarahkan, tapi aku butuh ruang untuk dipercaya, mengeksplorasi diriku sendiri. Dan sampai sekarang pun ibuku nggak pernah tahu aku kuliah hasilnya apa, nilainya gimana, melajarin apa, itu nggak tahu. Taunya udah lulus apa belum, udah gitu aja. Nah di situ ya udah aku ngerasa semua
soal aku berpassion di film karena eksplorasi diriku sendiri gitu. Nggak ada faktor eksternal. Cuma dukungan secara ruang untuk berekspresi gitu aja sih sebenarnya. Iya. Keren sih. Tapi kalau balik ke persoalan kuliah Mas kan isi Jogja ya? Iya. Itu ngambil bidang fokusnya Mas? Aku penyutradaraan. Penyutradaraan. Balik ke SMA kan itu belajar audio dan sebagainya. Tapi audio ngerti Mas? Secara umum tahu, kayak apa ya, basic elektro itu, jadi kita bikin rangkaian, bikin gimana biar lampu bisa nyala, kayak gitu lah, sensor-sensor. Secara umum tahu sih, cuma untuk apa menggali lebih dalam untuk bereksperimen itu udah nggak kuat itu, udah nggak. Aduh apa ini pusing ya, barang segini dipelajarin ya. Aduh. Abisnya yang paling langka di dunia perfilman kan anak audio ya, menurut bener, ya. Teman-teman aku kayak dari 10 orang yang bisa cuma 1, cuma 2. Peminatnya paling dikit, padahal itu penting banget. Iya. Kan audio visual, jadi audio itu kayak 50%-nya dari film. Iya. Kalau audionya nggak bagus, videonya bagus, rasanya jadi jelek karena audionya doang. Ya itu benar sih. Ya kayak aku pernah dengar tuh, kalau misalkan gambar lu jelek, bisa dibilang konsep, tapi kalau audio lu jelek, ya udah jelek gitu. Jelek. Karena psikologis atau info yang disampaikan jadi nggak sinkron, jadi mengganggu gitu. Iya benar. Oh ya kemarin sempat nonton salah satu film Mas itu namanya Nembung ya? Iya Nembung. Itu artinya melamar Mas? Iya melamar. Berarti itu ngambil tahun berapa ngambil film itu? Itu produksinya tahun 2021 bulan Februari Maret. Oh berarti pas TA ya? Iya di tengah-tengah TA. Iya. Itu ngerjainnya sama anak Kediri atau sama anak teman-teman Mas diisi ya? Nah, jadi di Kediri ini aku ada beberapa temen yang sama-sama diisi. Nah, aku suka tuh ngumpulin mereka, terutama mereka yang adik-adik tingkatku ya. Ya udah kumpul, awalnya ngopi-ngopi karena satu iklim yang pembahasannya nyambung gitu kan. Terus saat itu ada lomba. Nah, di situ muncullah wacana, ayo ikut lomba. Tapi bagiku sih spiritnya yang utama, aku pengen produksi bareng sama mereka, produktif. Apalagi itu waktu pandemi yang cukup darurat saat itu. Jadi nggak ngapa-ngapain tuh kayak pusing malah. Jadi ngapain yuk? Ya udah produktif bikin film untuk lomba awalnya gitu. Itu sih, jadi sama teman-teman kampus yang dari Kediri. Berarti itu produksi cuma sama anak-anak kampus yang di Kediri atau ada teman-teman yang emang bukan anak film yang diikut sertakan? Oh ya, jadi anak-anak kampus yang di Kediri itu inisiator. Jadi kami ada 6 atau 5 ya yang inisiatornya gitu. Adapun untuk teknisnya itu kan kalau film butuh banyak banget kru ya. Nah, di situ akhirnya kami mengajak teman-teman lainnya, ada yang dari anak weddingan lah, ada anak kampus lain, ada anak magang. Jadi secara karya ini kolektif banyak orang sih, sekitar 20-an mungkin krunya itu. Buat budget pribadi atau ada ngambil apa misalnya kayak ikut masukin sponsor ke mana-mana? Kalau Nembung kemarin cukup effort ya, jadi krunya itu iuran. Ya. Dan salah satu kruku yang juga adik tingkatku di kampus itu di Kediri ini punya apa ya? Perusahaan media. Ya, persewaan alat juga cukup gede. Jadi dia support alat full dari dia, dari bapaknya dia sih, dan itu gratis. Itu sudah apa ya? Sangat kalau diuangkan tuh gede lumayan. Jadi cukup terbantu gitu. Untuk selebihnya konsumsi itu juga ngajuin sponsor karena teman-temanku dia mengajukan ada rekomen. Salah satunya ini Onaki ini. Dia nyupport makan kemarin gitu. Ada sponsor juga sih berarti ya. Ya cukup kolektif yang cukup effort banget gitu. Berarti kalau sponsor lebih ke apa tadi konsumnya ya? Kalau alat semuanya pure teman Mas yang punya tempat itu? Iya, tapi ada beberapa alat kayak lensa sih yang nggak ada gitu. Dan itu jadi request khusus si DOP. Seingatku sempat sewa juga gitu. Ya gitu sih. Iya. Kalau buat penyewaan di Kediri tuh lumayan relatif lengkap atau masih sangat terbatas? Kalau untuk produksi film standar, kami di kampus itu kurang, masih belum lengkap. Nah,
kemarin ini setelah Nembung itu film kolektif fiksi yang cukup effort, Kembali ke Diri namanya. Ya. Itu lebih effort lagi, bahkan collab banyak orang. Untuk alatnya sampai import Malang, Surabaya gitu. Malang. Itu sih. Jadi kalau Kediri untuk equipment film yang standar anak isi gitu, misalnya, itu masih belum lengkap sebenarnya. Biasanya Nah, kalau itu mancing juga buat mungkin apa ya, pengusaha-pengusaha iya. di Kediri biar ayolah ya, kita ini butuh loh alat-alat ini gitu. Berarti nama komunitasnya apa? Awalnya itu Sewonism Picture. Sewon itu nama desa kampus isi itu. Ya. Tapi lama-lama kok gila ini ya. Kampungan, akhirnya diganti sekarang jadi Eclipse Studio. Eclipse Studios. Semuanya anak isi semua yang dari anak film? Atau ada anak kampus lain? Akhirnya setelah produksian Nembung, akhirnya ada anak kampus lain, ada temen yang udah sefrekuensi dan chemistry-nya dapat, ikut join juga. Ada dari anak isi Solo, ada dari anak weddingan, anak kreator jedak-jeduk, kreator diskotik gitu-gitu, ada juga. Mungkin balik lagi ke film tadi. Ya. Kalau buat yang nulisnya Mas sendiri? Apa? Yang buat nulis naskahnya Mas? Iya, kemarin naskah aku tapi disempurnakan Satrio namanya. Iya, terus saya direct juga gitu. Kalau buat inspirasi dari film itu sama tema yang diangkat tuh berasal dari keresahan pribadi atau dari ngelihat kehidupan di masyarakat sini aja gitu? Nah itu campur, jadi spirit yang pertama produksian itu tuh kami pengen bikin ruang untuk eksperimen masing-masing gitu. Yeah. Nah salah satunya aku yang jadi director, aku ingin eksperimen di mana kata dosenku itu film yang bagus ketika ceritanya itu relate sama pembuatnya gitu. Yeah. Jadi di Nembung itu faktor besarnya itu keresahanku sendiri, ceritaku, storyku pengalaman sendiri itu. Iya. Wah, udah lihat filmnya kan, jadi endingnya gimana itu ya begitulah. Tapi waktu aku bikin film itu, aku masih belum ending, kisahku asli masih belum ending. Tapi endingnya sama? Sama gitu ya. Ini nggak tahu ya, kayak aduh, nggak deh bikin film yang. Tapi inspirasi dari yang nyari kerjanya beda dong tentunya. Beda. Keresahan utamaku soal asmara. Ini kan Nembung itu melamar dan apa ya, film statement dari Nembung itu bahwa menikah itu hal yang kompleks. Jadi nggak cukup hubungan antar dua pasang, tapi dua keluarga juga, dua kultur, dua strata sosial yang berbeda. Itu sih tema besarnya. Adapun untuk detail-detailnya, saya ingin ngangkat daerah juga di sisi lain. Akhirnya masuklah unsur tenun ikat, terus dialeknya juga Kediri Mataraman, lokasinya juga pure Kediri. Itu juga pengen ngangkat daerah kultur sini yang belum banyak diangkat di film sebenarnya. Sebelumnya. Karena aku juga baru tahu tenun ikat itu dari film Masnya itu. Ya itu sebenarnya cukup baik ya untuk branding kota. Tapi nyatanya ya nggak ada apa-apa. Tapi dari tenun ikatnya ada atau kalau dari produksi kemarin bagiku sih kami diizinkan untuk produksi di pabriknya itu udah bagus, tempat produksinya udah sangat bersyukur gitu. Soalnya susah ya, kayak eksklusif banget gitu. Tapi ternyata diizinkan itu udah sangat aku seneng banget gitu. Untuk faktor eksternal lain dapat apresiasi atau apa aku nggak mikirin sih. Cuma ya kalau mereka lihat sebenarnya ini bagus untuk untuk promo gitu. Tapi ya gitu. Sebagai filmmaker ya yang penting dapat tempat kan? Ya, yang penting dapat tempat berekspresi itu udah pencapaian paling tertinggi, udah kepuasannya itu sih sebenarnya. Apalagi bisa dikatakan industrinya indie gitu, nggak yang produksian company atau gimana? Company bukan komersil. Kan di ending ada istilah kotor, tit gitu ya. Dan itu nggak aku sensor, loss ini indie gitu. Kalau buat ngangkat kearifan lokal, emang itu ciri khas dari film-film Mas atau baru dicoba di film ini? Nah itu ada beberapa yang tanya gitu ya sebenarnya. Kalau yang aku rasa itu aku tidak ingin mencoba membangun ciri khas, tapi ternyata beberapa filmku selama ini kebanyakan
itu ngangkat daerah. Terus aku lebih senang pakai bahasa Jawa karena yang pertama biar apa ya, target audiens itu kan yang paling utama ya warga Kediri, biar mereka relate. Terus yang kedua ya asik aja, kayak jarang aja gitu, pengen memperbanyak gitu. Tapi pas aku nonton filmnya tuh filmnya mirip kayak Sobat Amir ya? Iya, mirip ya? Nah, fun fact-nya aku belum lihat Sobat Amir ya? Oh iya. Aku belum nonton. Justru malah apa ya, referensi filmnya itu Merangkul Jarak. Merangkul Jarak. Itu di YouTube ada filmnya Cinecrip. Oh, Cinecrip. Iya, Cinecrip itu Merangkul Jarak. Tapi balik lagi ke ciri khas. Mungkin keren juga kalau Mas punya ciri khas sendiri ya. Bisa kalau kita lihat film-film Amerika kan, pasti setiap ada detail-detail kayak ngasih bendera Amerika atau misalkan sesuatu yang bisa ngebangun buat negara, atau kayak film-film Korea kan kita lihat banyak dia ngasih makan yang emang makanan lokal gitu. Ya sih, sutradara besar itu biasanya besar karena dia punya ciri khas gitu. Wes Anderson, terus apa namanya, Christopher Nolan, Francis Ford Coppola dan lain-lain, itu mereka punya ciri khas. Cuma aku belum sangat nggak tahu lah ke depannya ya. Itu sih. Mungkin kita beralih ke perfilman yang di Kota Kediri, Mas. Kalau menurut Mas sendiri, perkembangan perfilman di Kota Kediri itu sejauh apa dan apakah bisa menjadi prospek di masa yang akan mendatang? Aku pertama kali bikin film di Kediri itu tahun setelah kuliah ya. Itu 2019. Waktu itu aku semester 6 kayaknya. Itu karena ada lomba sih. Nah, dari situ akhirnya aku mulai mencari tahu film di Kediri itu ada apa aja sih. Dan sependek cari tahuku belum banyak sih di Kediri. Ada beberapa, itu pun ya karya-karya lokal independen mereka aja, komunitas-komunitas atau PH-PH aja, belum sampai yang film gede kayak film pesanan yang garam itu belum ada gitu. Jadi di Kediri masih belum bergeliat istilahnya. Sampai sekarang pun aku lihat kebanyakan film dipaksa komersil gitu. Jadi sebenarnya job komersil terus dibikin film pendek deh kayak gitu. Tapi secara dari yang aku dapat di kampus, secara idealis gitu. Iya, secara idealis, secara konsep ide teknisnya masih perlu diperbanyak produksi. Itu sih. Tapi kalau peminatnya lumayan banyak atau Mas bisa dihitung lah buat peminat? Kalau film-film yang aku bikin itu aku lihat dari teman-temanku sosial media ya, lumayan cukup banyak yang notice dan mengapresiasi itu, entah lewat komen, lewat DM, WA. Tapi yang paling penting kemarin tuh waktu puasa itu delalah kebetulan kami yang Eclipse Studios itu lagi pulang semua di sini, berencana bikin screening film, penayangan film. Nah, salah satu tujuannya untuk cek ombak seberapa sih minat masyarakat atau orang-orang sini terhadap film. Dan itu melebihi ekspektasi kami gitu. Targetnya 50 penonton. Pada akhirnya 2 kali lipatnya lah yang datang. Dan itu on the spot semua. Jadi kan kami buka open regis gitu kan. Buat ngontrol seberapa sih. Jadi buat nyiapin konsumsi dan lain-lain ya. Ternyata yang on the spot justru banyak banget, juga banget. Itu aku jadi kayak optimis gitu bahwa Kediri sebenarnya anak-anaknya juga, anak-anak kreatifnya banyak, seleranya yang tinggi juga banyak, tapi masih kurang disajikan gitu. Film-film indie gitu dan ruang-ruang diskusinya. Tapi dari apa yang nonton pas screening itu banyak yang kayak datang gak lama walk out atau banyak yang stay? Sekitar 70% stay. Sebenarnya karena faktor waktu sih. Kan puasa ya. Jadi kami baru mulai screeningnya itu setelah tarawih. Jadi kemalaman. Jamnya kemalaman dan filmnya cukup banyak juga. Ada berapa film? Aduh, berapa ya? 10? Nggak sampai sih, 6 mungkin ya. 6. Itu dari filmmaker Kediri semua atau ada ngundang dari kota-kota sekitar Kediri juga? Ada ngundang dari kota sekitar Kediri juga.
Bahkan ada film yang dia baru dapat nominasi Piala Maya. Itu kemarin keundang dan saudaranya datang ke sini. Jadi kayak wah, kayak aku merasa gila bisa ngundang, bisa kategori mengajak film pendek. Film pendek. Dan tidak hanya screening, itu sorenya juga ada diskusi, itu juga banyak banget yang datang, anak-anak SMK kebanyakan. Ini antusias banget aku lihat. Meskipun SMK-nya itu banyak yang luar kota sih, Jombang, terus Blitar gitu. Tapi dari antusiasnya kan masih satu karesidenan ya. Berarti kalau dipetakan ya cukup banyak yang minat sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sekaresidenan ini peminat film itu paling banyak di Kediri atau di kota lain? Untuk peminatnya aku belum tahu sih, belum pernah riset. Tapi dari pelakunya, dari geliat produksinya itu Blitar yang paling ada satu PH atau satu komunitas di Blitar itu yang dia sudah lalu lalang di festival-festival nasional. Jadi ternyata ada di Blitar. Jadi secara geliat film malah menurutku Blitar ya. Mereka menang tua ya, udah lama ada. Tapi kalau untuk kedepannya optimis Kediri bangkit. Iya. Itu. Kalau support dari pemerintah ada nggak buat di perfilman Kediri? Mungkin dikasih ruang yang baru di Kediri, kayak di Malang kan ada buka creative center gitu. Ya itu. Kediri belum. Itu keresahanku sebenarnya. Setelah aku berkarya di sini dan banyak mengangkat lokalitas juga kan sebenarnya. Sedikit masih apresiasinya, terutama di domisiliku ya. Ya, yang tahu domisiliku pasti tahu ya. Tapi di sebelah, di yang bukan domisiliku, justru sangat mengapresiasi. Aku kapan lalu ikut lomba kan, udah habis itu langsung banyak apresiasi gitu. Entah dikasih job, entah ditawarin ini. Intinya mereka melihat bahwa potensi SDM Kediri bagus dan itu ditarik semua. Nah kalau yang ya mungkin bukan program kota ya, tapi impianku sebenarnya. Tapi aku setuju sama yang kamu ngomongin di Malang ada creative center. Itu aku juga baru tahu ternyata hampir di setiap kota sih. Nggak hampir setiap kota sih, tapi ada beberapa kota dan cukup banyak yang ada space kreatifnya gitu. Di Solo, dan lain-lain gitu. Udah gitu di Kediri sejauh ini aku belum nemuin kayak workshop gitu yang berhubungan dengan dunia perfilman. Abis kalau misalkan kita lihat di Surabaya, memang waktu itu aku pernah ikut sampai aku jauh-jauh ke Malang buat ngadirin workshopnya tuh sama Om Benny Kadar. Benny Kadar ya. Lumix ya. Lumix sama Apucur. Iya. Aku juga ikut yang di Jogja tapi. Iya. Kalau di sini aku belum nemuin gitu. Kayak pas aku searching di Instagram gitu, kayak komunitasnya juga belum terlalu keangkat kalau di Kediri ya. Iya. Kalau Lumix itu baru kemarin ini sempat kesini akhirnya. Om Benny Kadar pernah di Kediri. Baru beberapa bulan yang lalu gitu. Tapi itu kan belum jadi bukti kalau Kediri banyak juga kan masih. Ya aku setuju sih, belum banyak sih. Tapi buat event perfilman yang paling besar berarti yang screening pas bulan puasa kemarin atau sebelumnya udah ada lagi? Sebelumnya udah ada tapi eventual, kayak momen lagi ada event lagi ada apa terus bikin aja gitu. Nah, kalau yang kemarin itu kami cukup berkomitmen untuk continue. Jadi setiap tahun rencananya Agustus ada lagi. Entah setahun 4 atau 3 kali tergantung, kan swadaya ya, tergantung waktu mereka kalau ada waktu, ada tenaga dan ada uang untuk iuran ya mungkin. Tapi ada rencana buat ini nggak berkembang jadi festival? Kalau aku sih belum sampai ke situ sih. Belum sampai ke situ ya? Iya. Karena dari aku sendiri masih di level pengen bikin film yang ke festival-festival, masih di situ sih. Karena kalau lihat Kediri itu, ya itu Kediri festival, aku sampai belum kebayang ya. Kediri belum masih mencoba untuk menumbuhkan jamur-jamur kecil-kecil untuk memantik itu sih. Tapi buat angkatan di bawah Mas, udah mulai banyak belum yang udah terlibat di film?
ada dua. Yang pertama itu mereka masih dia masih kuliah, bahkan sampai ninggalin kuliahnya. Bukan DO sih, tapi ya cuti ilegal, maksudnya cuti bolos gitulah. Itu untuk ngejob web series, film layar lebar, itu udah sampai situ. Terus basis di mana? Di Jogja sekarang dia. Jogja. Yang satunya dia DOP, dia sempat magang di TVC Jakarta juga. Saya lupa DOP-nya siapa ini. Terus sekarang dia juga lagi di Jakarta di studio post production. Itu anak isi Dodo ya? Anak isi dua-duanya, anak Kediri dua-duanya. Adik tingkatku dua-duanya itu. Tapi kebanyakan gitu nggak sih? Yang anak-anak film tuh udah dapat job, udah cuek sama kuliahnya. Iya, itu sangat setuju aku dan ya, bingung caranya menyampaikan ke orang tua dan tetangga bahwa kami ini semester 14 bukannya tolol, tapi kami udah nemu. Tapi harapannya buat perfilman di Kediri gimana, Mas? Harapannya adalah gini, latar belakangnya aku waktu pandemi pulang ke sini cukup lama itu aku baru kenal sama sejarawan, budayawan, dan satu hal yang paling bikin aku optimis itu warisan budaya sejarah Kediri itu sangat kaya dan sangat tua gitu. Kerajaan Kediri itu pernah menguasai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi secara historis sangat kuat. Itu kalau diangkat jadi film kan sangat Korea gitu. Dia kan bikin film yang yang milenial tapi backgroundnya kerajaan. Jadi kayak menyisipkan budaya-budaya lewat film. Nah, Kediri punya modal itu, punya kekayaan itu dan belum diimbangi sama geliat produksinya. Nah, harapanku itu di Kediri bisa menjamur produksi film, diskusi film, dan juga investor sama pemerintah yang support. Itu ekosistem tuh, ada 5 kayaknya. Pelakunya, penontonnya, investor, government, pemerintah, sama distributor, eksebisinya. Lembaga atau kelompok yang dia fokus ke menyebarkan film untuk mendistribusikan film sih. Ya itu harapanku, berarti ekosistem film di Kediri meningkat ya, hidup dan bergeliat. Mungkin berawalnya dari pelaku sama penggiatnya dulu mungkin ya. Hal pertama yang paling harus kita yang kulakuin selama ini niatnya itu untuk menghidupkan dan kayak nyentil lainnya bahwa ayo ini loh ada yang bisa bikin film bagus gitu. Menularkan itu sih. Tapi kadang aku juga kayak di Kediri itu ya film bioskop lah. Film bioskopnya kadang film-film yang aku pengen tonton tuh ya film lokal, film-film yang emang film-film festival. Tayangnya tuh di Kediri tuh cuman bentar loh, Mas. Bener ya. Berarti kan secara layar Kediri pun dari sudut pandang CGV, ini masih belum prioritas ya, apalah. Iya, maksudnya yang mereka tayangin lama ya film-filmnya populer, Marvel yang gitu-gitu. Blockbuster ya gitu-gitu. Selera sih ya. Kayak Kucumbu tuh Indahku, tahu nggak? Ya. Itu kan keren aku. Garin ya? Iya, Om Garin. Itu di Kediri kan berapa hari doang gitu, nggak sampai seminggu gitu. Saya ingetku loh ya. Padahal kan itulah menurutku yang sebagai sudut pandang seni film kan ini film bagus, bisa untuk dipelajari dan lain-lain. Tapi secara industri ya itu belum dilirik gitu. Berarti emang kendala kita lebih ke peminat ya. Peminat kita buat akan sadaran film Indonesia masih edukasi kurang. Belum itu sih. Tapi aku pernah nonton film di Kediri sama di Bogor. Film ada Lost Man Bubroto, aku nonton di Bogor. Sama kemarin aku nontonnya film siapa? Film ini Like and Share. Filmnya tentang pelecehan seksual gitu. Aku di Kediri waktu itu nonton cuman 2 orang. Aku sama ada 1 orang di belakang. Terus aku kadang mereka suka underestimate perfilman Indonesia, tapi mereka juga kadang nontonnya. Sorry jadi ngalor ngidul Mas. Ini ya keresahannya tuh gitu sampai ini ya. Kan siapa tahu yang lihat nanti akhirnya terbuka pikirannya. Iya. Bahkan kalau aku lihat bioskop itu banyak yang merasa bukan tempat untuk belajar atau
apa ya belajar itu, tapi padahal kan maksudnya dari film-film kan juga kita belajar ya. ya. Contohnya kayak film-film sejarah Indonesia, kayak film B.J. Habibie, kita belajar tentang sejarahnya mereka atau gimana. Kalau dari Mas sendiri rencananya mau ngapain ya Mas ke depannya? Kalau realistisnya ke depan aku menghidupkan apa ya ekonomiku dulu melalui beberapa bisnis kecil-kecilan lah, itu aku hidupin dulu karena idealis itu butuh biaya ya. Benar. Jadi, ya realistisnya di Kediri ramenya apa ya aku akan terjun di situ untuk mengumpulkan dana berkarya gitu sih. Itu sih ya aku punya beberapa bisnis tapi tetap di audiovisual deh. Gitu. Kedepannya saya sangat tidak tahu dan tidak ingin memikirkan karena ada faktor lain yang yang itu saya yakin sudah mempersiapkan yang terbaik di depannya dan aku nggak tahu apa itu. Yang penting kita niat baik aja gitu. Tapi rencananya masih stay di Kediri aja nih. Stay Kediri sih. Buat film yang tadi Nembung itu bisa kita tonton di mana ya? Buat penonton-penonton yang pengen nonton gitu. Oh iya, ini masih dilema sih. Jadi bagi kami itu masih belum maksimal untuk didistribusikan di festival-festival. Jadi memang secara publik belum bisa dilihat. Tapi kami sangat membuka jika ada teman-teman komunitas atau dari kampus dan lain-lain ingin menayangkan film itu. Jadi kami lebih prefer filmnya ditayangin bareng, dibikin nobar gitu. Itu silahkan. Tapi kalau trailer ada di IG saya, ada di YouTube ada. Aku tuh kayak ya gegetan pengen ngupload di YouTube sebenarnya. Makanya mempersembahkan. Cuma ya itu ada hal-hal yang menjaga agar eksklusif dulu. Oh itu film udah cukup lama ya? 2021? Cukup lama sih, 2021 sih. Dan banyak yang bilang, wah udah kayak ya Wis Band, udah kayak ini. Jadi kayak iya benar. Jadi ya aku pengen mempersembahkan gitu. Cuma karena ini film kolektif, jadi ya ntar semoga ya kami ada jawaban untuk segera bisa mempersembahkan secara publik gitu. Mungkin thank you Mas ya udah datang ke podcast kita pada sore hari ini. Aku juga thank you udah diundang dan aku bertanya-tanya kenapa kok episode pertama kayak padahal film kan di Kediri apa ya kayak bukan prioritas ya. Jadi sampai di lirik itu aku sangat mengapresiasi. Terima kasih sudah diundang dan selamat atas episode 1 podcastnya. Semoga ditunggu episode ke-200 gitu. Siap. Ini tayang di mana nih? YouTube. Di YouTube-nya EKMUB, Pak. Oke. EKMUB. Oke, itu. Thank you. Mungkin dari podcast ini kita juga bisa menambah jiwa-jiwa senias di Kediri biar tambah meningkat ya. Mungkin thank you. Terima kasih yang udah nonton podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di vlog podcast selanjutnya. Thank you.